Hai, halo Capricorn, kita balik lagi di channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain lumayan panjang untuk kamu Capricorn. Energi kamu di 2021 apa aja? Ada love-nya, ada karirnya, ada generalnya, ada semua yang kamu butuhin di 2021. Energinya kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus. Jadi bisa resonate, bisa nggak buat kamu. Kalau di sini nggak resonate, kamu bisa pertimbangkan di video berchat kamu yang lainnya. Oke, Capricorn. So far, kalau aku lihat energinya sebenarnya plus minus buat kamu Capricorn, karena aku sih masih melihat di mana kamu masih sibuk di 2021, sibuknya juga sibuk materi, ada sibuk memperbaiki hubungan ada, dan diminta kamu untuk nggak terlalu tegang. Mungkin di 2020 kamu udah cukup tantangannya tuh udah cukup banyak kalau menurut aku. Terus yang terjadi juga cukup banyak yang di luar dari dugaan kamu, di luar ekspektasi kamu. Ada yang baik, ada yang buruk, tapi so far aku sih ngelihatnya agak tekanan buat kamu. Jadi masih sibuk di 2021 ini untuk membenahi banyak hal. Satu sisi kamu sudah tahu sebenarnya apa yang harus kamu lakukan di saat ini. Cuma memang kamu nggak bisa sendirian, dan hal-hal yang negatif itu cukup menyita pikiran, mental kamu, hati kamu itu ada momen dimana itu sangat-sangat mengganggu kamu. Dan di sini aku ngelihatnya memang waktunya perbaikan di 2021. Energinya overall seperti itu. Diingetin buat kamu Capricorn di sini, mungkin banyak yang bercerita ke kamu, atau kamu banyak menyimpan rahasia teman-teman kamu, lingkungan kamu, sahabat kamu, atau siapapun itu, atau justru kamu sendiri yang bercerita ke orang lain. Di 2021 kamu diminta untuk sangat berhati-hati bercerita dengan siapa, karena bisa jadi itu akan jadi bumerang buat kamu. Kamu pikir kamu percaya sama dia, kamu pikir kamu dipercaya, tapi ternyata ada miss-nya, ada yang akhirnya membuat cerita-cerita itu akhirnya berkembang ke orang lain. Dan di sini kamu harus benar-benar menjaga diri. Bertemu dengan siapa, mengenal siapa, ini kamu harus tahu banget siapa dia gitu. Jaga privacy kamu, jaga semua cerita tentang kamu. Atau kalau kamu memang dipercaya sama orang lain, ya kamu harus jaga cerita itu supaya tidak menjadi bumerang, tidak menjadi konflik, atau kamu akhirnya membuat konflik. Memang mungkin ceritanya cukup wow, ceritanya cukup yang buat kamu mungkin kamu pikir biasa aja sih sebenarnya, tapi buat orang lain pikir itu harusnya nggak diceritain lagi, karena orang lain merasa kalau itu cukup rahasia gitu, dan mungkin ada yang kecewa sama kamu. Ini masih bisa kamu rubah energinya dengan kamu benar-benar menjaga sikap gitu. Mungkin akan banyak orang yang bercerita dengan kamu atau percaya dengan kamu, atau kamu sendiri akan banyak bercerita gitu. Dan di sini diingetin lagi untuk apapun yang terjadi, kamu harus tetap percaya sama orang, tapi hanya waspada gitu. Jangan terus kamu akhirnya nggak percayaan gitu sama orang. Akhirnya nanti ada sisi-sisi lain yang terganggu. Misalnya sisi pekerjaan gitu, sisi lingkungan kamu, pertemanan kamu akhirnya terganggu karena kamu terlalu curiga. Jadi make it balance. Jadi benar-benar cuma waspada aja deh. Pintar-pintar membaca situasi, karena memang di 2021 ini di lingkungan kamu ini banyak sekali orang-orang yang aku lihat sih sebenarnya kayak memanfaatkan situasi aja gitu. Bukan maksudnya jahat sama kamu atau jahat di lingkungannya, tapi yang memanfaatkan situasi aja, dan kamu akhirnya terlihat segitu polosnya untuk menerima semua apa kata orang gitu. Jadi kamu berhati-hati dengan diri kamu dan words, kata-kata kamu. Di sini 2021 juga memberikan power buat kamu, tapi diingetin lagi untuk kamu bisa menjaga kesehatan kamu secara fisik dan mental. Powernya di mana? Powernya ada di karir kamu. Jadi
usaha kamu di 2020 itu nggak sia-sia. Kamu merintis dari kecil-kecil atau memang kamu di 2020 itu jatuh gitu karena situasi dan kondisi. Di 2021 itu ada harapan baru buat kamu. Mungkin sekitar di menuju pertengahan tahun. Di pertengahan tahun akan ada tawaran baru buat kamu, ada komitmen baru. Ini berhubungan dengan materi, berhubungan dengan pekerjaan. Cuma di sini kamu harus hati-hati, jangan terlalu sibuk gitu. Sibuknya itu benar-benar yang kamu nggak tahu, kamu segitu nggak punya waktu gitu. Mungkin masih bisa kamu observasi lagi apa yang prioritas buat kamu, apa yang harus dilakukan, apa yang enggak. Jadi kamu lebih produktif, bukan sibuk gitu. Di sini agak mengganggu kesehatan kamu nanti gitu. Atau kalau misalnya kamu memang sudah punya penyakit bawaan, ini dijaga banget gitu. Jangan sampai imun kamu turun, akhirnya kamu menyesal gitu. Karena waktunya tuh pas-pasan sama istilahnya sama tawaran baru ini, entah pekerjaan baru atau tempat baru atau misalnya rekan kerja baru yang tiba-tiba datang ke kamu. Tapi ini cukup powerful, bisa merubah apa yang memang kamu inginkan yang tidak tercapai di tahun sebelumnya, di tahun 2020. Jadi aku sih berharap kamu mau memanfaatkan kesempatan ini dengan menjaga banget ya kesehatan kamu, terutamanya mental kamu juga gitu. Bukan cuma fisik tapi mental kamu, jangan sampai stres karena masih ada harapan menuju pertengahan tahun. Semuanya akan pelan-pelan balik lagi, pelan-pelan mulai stabil lagi. Kamu gak nyangka juga kalau kesempatan ini datang ke kamu karena di luar dari incerannya kamu gitu, di luar dari prediksinya kamu akan mendapatkan A tapi ternyata yang kamu dapatkan B. So far semuanya positif, gak ada keraguan, kamu pun mau dengan itu. Di urusan yang lain pun relationshipnya kamu juga harus aware apa yang boleh, apa yang nggak boleh gitu. Jadi mungkin ada beberapa habit, attitude yang memang harus kamu rem gitu. Kamu harus banyak toleransi di sini, nggak maunya kamu, nggak egonya kamu harus banyak komunikasi di sini. Dan pastikan setiap hubungan apapun, mau kamu ke pasangan atau ke rekan kerja atau apapun itu pekerjaan, kamu pastikan itu dari hati kamu. Apapun yang setengah-setengah lebih baik di 2021 jangan dilakukan gitu kan. Jadi kamu harus pastiin dulu kalau memang kamu minat, kamu suka, kamu cinta, kamu sayang, baru kamu lakuin. Nanti kamu sangat bisa yang namanya menemukan pengalaman-pengalaman baru gitu yang selama ini tuh kamu gak rasain. Mungkin ini hasil dari perenungan kamu di 2020. Apa sih yang gue mau sebenarnya dalam hidup gue, atau arah hidup gue tuh kemana gitu. Nah, pelan-pelan kamu ditunjukin di sini. Ya kamu harus memilih dengan hati kamu, dengan intuisi kamu, dan hati-hati, nggak pakai ego gitu, nggak pakai karena kamu suka, menurut kamu suka, atau kamu ngikut-ngikut orang lain aja sukanya gitu. Ya udah, akhirnya kamu ikutin. Ini akan merugikan kamu sendiri. Misalnya bisnis, dalam hal bisnis kamu ikut-ikutan orang berbisnis A, B, C, tapi ternyata kamu tidak menguasai, tidak dari hati kamu gitu. Jadi ini akan terputus di tengah jalan, atau kamu terpaksa menerima orang, atau terpaksa mencintai orang gitu. Nah, kamu review lagi deh, benar-benar nggak kamu mencintai orang ini. Kalau kamu masih pengen lanjut, kamu berusaha untuk beneran memperhatikan dia, kasih sayang atau ekspresiin diri kamu yang sebenar-benarnya dari hati kamu. Jadi coba stabilkan itu perasaan kamu, mental kamu supaya nggak terganggu. Karena ada pengalaman-pengalaman yang baru lagi di 2021 ini yang bisa memperkaya wawasan kamu, mendewasakan diri kamu di dunia hubungannya kamu. Hubungan di sini bisa banyak hal. Jadi bisa kemana-mana artinya gitu. Yang aku lihat di sini di awal tahun, kira-kira kamu memang masih yang meraba 2021 tuh mau kayak apa sih gitu. Kamu berusaha belajar dari pengalaman-pengalaman kamu, dari orang lain. Dan di sini aku ngelihat memang ada strugglingnya kamu, ada benar-benar kamu berjuang di 2020 tuh untuk bertahan gitu. Di sini aku masih ngelihat kamu mencari kesempatannya ini apapun ya, bisa relationship, bisa pekerjaan, bisa
apapun itu lingkungan kamu yang memang terganggu di 2020 gitu. Cuma don't worry karena banyak orang yang mendukung apapun keputusan kamu. Cuma di sini relate nggak sama kamu. Memang didukung gitu. Cuma kadang-kadang orang memberikan saran itu dan kamu merasa tidak mampu, kamu merasa nggak percaya diri gitu. Jadi kamu sebenarnya butuh dukungan yang mental supaya mental kamu tuh lebih kuat lagi, moral apapun itu yang bisa bikin kamu tambah semangat karena kamu juga sempat mengalami yang kebingungan sendiri, gue mulainya dari mana ya gitu. Di awal-awal tahun ini masih terjadi, gue mulai dari mana, masih ada tidak percaya dirinya di kamu, merasa kamu tuh nggak ada yang dukung, padahal ada gitu, padahal ada. Cuma mungkin kamu terlalu sibuk sama pikiran kamu sendiri di Januari Februari, jadinya kamu merasa kamu sendirian dan ada penyesalan. Entah apa yang sudah dilakukan atau yang terjadi di 2020, ada sedikit ya penyesalan di sini yang bikin kamu kayak gimana ya, mau minta maaf, mau gimana, kamu juga bingung mulai dari mana gitu. Kamu pengen semuanya kembali lagi seperti dulu, tapi ya susah juga ya kalau misalnya situasinya nggak mendukung gitu. Tapi so far sih banyak yang mendukung kamu sebenarnya. Jangan hindari yang namanya sibuk sama pikiran kamu sendiri. Di bulan Maret kamu masih oke, masih harus bisa menguasai pikiranmu. Dan di sini mulai sedikit-sedikit tuh ketemu peluang-peluang dan kamu mulai kayak oke, gue menemukan pencerahan, semuanya mulai tenang lagi, mulai ada titik terang di sini untuk menjadi diri kamu sendiri dan mulai berasa tuh yang namanya dukungan-dukungan sekitar kamu, entah keluarga, entah pasangan, sahabat-sahabat di sini mulai kelihatan dan istilahnya mereka supportnya itu lebih jelas. Cuma di sini tetap ya, kamu harus bisa menguasai pikiran-pikiran kamu gitu. Kalau yang ada yang nggak benar di pikiran kamu, kamu akuin aja dan kamu buang itu semua supaya kamu bisa memulai menjadi diri kamu sendiri yang memang di sini sangat didukung sama teman-teman kamu, sama lingkungan kamu, karena mereka lihat potensi gitu di diri kamu. Tapi ternyata kamu kayak nutupin semua potensi itu karena cuma nggak percaya diri sih gitu. Dan disarankan buat kamu untuk tetap gali ilmu, gali wawasan, terima wawasan, karena ini penting di 2021. Bisa jadi ada kesempatan misalnya opportunity buat pekerjaan atau bisnis ini di luar dari kemampuan kamu selama ini. Jadi benar-benar baru nih kamu dicemplungin tapi menantang buat kamu. That's why kamu mau gitu. Di sini ada permulaan baru yang menurut kamu ini harapan yang besar banget gitu. Entah ini jodoh juga gitu kan, yang kamu bertemu seseorang yang memang di luar ekspektasi kamu, orangnya yang selama ini kamu incar malah nggak dapet, malah datanglah orang baru atau orang lama balik lagi dan ternyata kamu jatuh cinta lagi gitu. Di pertengahan tahun aku sih ngelihatnya memang mungkin ada yang berpindah tempat ya 2021 di sini di 3 bulan pertama atau 4 bulan pertama mungkin ada yang berencanakan pindah tempat, pindah kantor, menemukan kantor baru mungkin. Dan di sini aku sih ngelihatnya masih ada harapan di masa depan kamu, meskipun ada sedikit sebenarnya beberapa aja yang masih kamu pertanyakan gitu. Jadi mungkin ini arahnya ke A tapi benar-benar kamu nggak bisa ngeraba gitu, nggak bisa nebak nih gimana ya sebenarnya gitu, dan kamu butuh bantuan orang lain. That's why kamu curhat sama orang dan bercerita sama orang. Sekali lagi hati-hati, tadi di awal aku ingetin supaya kamu hati-hati bercerita dengan orang seperlunya aja gitu. Banyak hal yang kamu belum paham karena memang kamu masuk ke dunia yang baru, masuk ke lingkungan yang baru, kamu belum paham, hati-hati untuk bercerita karena kamu belum tahu apakah dia positif orangnya, suportif, atau justru akan sebaliknya gitu. Jadi kamu hati-hati di situ. Dan di sini berhubungan dengan sebuah komitmen
Iya, memang kamu akan berhubungan dengan orang sih. Aku ngelihatnya lebih ke orang ya, lebih bagaimana trust ke orang, lebih percaya orang, tetap percaya orang dan benar-benar waspada sama orang. Ada komitmen yang dilanggar juga, ada komitmen yang mungkin komitmen lama kalau aku ngelihatnya di sini yang akhirnya terputus dan di sini cukup membuat kamu galau di pertengahan tahun. Ada sedikit galau yang merasa dihianati karena mungkin ini sebagian, nggak semua, tapi ada kekecewaan di pertengahan tahun dan aku ngelihatnya sih memang bikin kamu turun ya kepercayaan kamu sama orang dan di sini kamu akhirnya mempertanyakan diri kamu sendiri juga, ini salah gue atau salah orang sih gitu, atau salah lingkungan gue udah berusaha nih untuk kerja baik, berperilaku baik, tapi kenapa gue masih dibohongin juga atau gue masih dihianatin juga. Ada galau-galaunya di pertengahan tahun. Ini hati-hati buat kamu, disadarin aja. Kalau bisa sih sebenarnya dari awal udah pilih-pilih ya gitu, dari awal tuh udah aware siapa yang kamu hadapi gitu, apakah ini baik atau enggak, karena kita nggak pernah tahu gitu nih orang memanfaatkan kesempatan atau enggak. Tapi menuju akhir tahun aku sih ngelihatnya lebih semua masalah selesai dan memang ada bala bantuan istilahnya. Ada orang-orang atau pihak-pihak yang mendukung kamu, yang melihat kebenaran, akhirnya kebenarannya terbuka di sini, semua banyak mendukung kamu dan aku sih ngelihatnya kamu lebih banyak diam. Memang di tengah peristiwa ini sebenarnya kamu lebih banyak diam dan lebih nunggu aja deh nanti endingnya kayak apa, karena medannya di sini aku ngelihatnya memang kamu bukan di pihak yang menguntungkan untuk membela diri, tapi ketika kebenarannya terbuka, masalahnya cepat selesai ya. Ini sih sebenarnya kayak kejadian singkat dan gampang terbukanya. Di sini banyak yang mendukung kamu dan kamu bisa mewujudkan lagi apa yang menjadi pemikiran kamu di awal tahun gitu. Jadi kamu keinget lagi, kan gue maunya ini, ya sudahlah gue jalanin itu aja gitu kan. Tapi di sini memang ada opportunity-nya, yang di sini opportunity lama sebenarnya kayak urusan lama sebenarnya yang berakhir. Cuma ada urusan baru yang memang lebih memberikan harapan. Jadi kamu balik ke track kamu yang dari awal tahun sampai pertengahan tahun itu, akhirnya kamu kembali ke situ, kamu mulai fokus hanya ke satu atau dua urusan yang aku ngelihatnya memang itu sudah kamu rencanakan. Dan di mungkin November menuju Desember di sini aku ngelihat mungkin ada yang mau menikah tapi menunda juga, atau sudah kepikiran, sudah stabil tapi di sini kayak istilahnya menunda tapi saling sayang atau mempersiapkan diri gitu. Jadi memutuskan untuk mempersiapkan diri karena mumpung ceritanya di sini situasinya lagi enak untuk membangun diri sendiri. Sikap-sikap kamu juga, sikap untuk menjadi diri sendiri di sini menuju akhir tahun muncul. Kamu sudah mulai cukup pede, berbeda di awal tahun kamu agak turun percaya dirinya, tapi menuju akhir tahun kamu mulai naik lagi karena kamu merasa gue udah belajar nih di pertengahan tahun seperti apa, di awal tahun seperti apa, dan kamu udah lebih mantap, ilmu kamu udah lebih banyak gitu. Kamu aku sih ngelihatnya kebanyakan di antara kamu di sini sukseslah belajarnya di 2021 sampai akhirnya di Desember itu sebenarnya ya kamu boleh berbesar hati, boleh bangga dengan pencapaian kamu di 2021 di sini. Kalau memang energinya kamu terus konsisten untuk bertumbuh, aku ngelihat banyak kestabilan menuju 2022. Jadi di sini cukup kamu jalanin aja. Di keluarga pun kamu bagus, di keuangan juga kamu bagus. Di ending 2021 kamu mulai menuai hasilnya. Jadi kalau dari awal sampai pertengahan tahun cukup kamu waspada, hati-hati dengan orang, dan kamu berusaha aja, udah nggak usah banyak nanya, kerjain aja apa yang menjadi passionnya kamu, apa yang menjadi kecintaannya kamu, udah kerjain aja. Karena kalau kebanyakan nanya kamu frustasi sendiri. Diingetin lagi,
kesehatan kamu juga. Kalau kamu memang ada penyakit yang memang sudah bawaan dari tahun ke tahun, kamu jaga supaya kamu nggak drop imunitasnya, karena sekarang juga masih COVID, masih pandemi. Dan akan berlanjut di 2021, jadi kamu lebih jaga lagi, lebih stabil lagi untuk kesehatan kamu, karena ini sangat berpengaruh untuk kestabilan kamu di akhir tahun menuju 2022 nanti. Jadi don't worry Capricorn, so far sih aku ngelihatnya masih aman. Powernya kamu juga bagus, tinggal kamu percaya aja sama semesta, biarkan semesta yang mengatur, kamu merencanakan dan berusaha saja. Oke, Capricorn, semoga resonate buat kamu. Happy New Year. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.